Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi mahasiswa sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti yang kalian lihat di depan, pembahasan yang kita bahas hari ini adalah tentang pembelajaran remedial ya. Tentu tentang pembelajaran remedial ini kalian sudah berpengalaman ketika kalian duduk di bangku SMA, karena guru kalian juga sering mengatakan remedial. Coba di antara kalian ada yang mau berpendapat apa sih pembelajaran remedial itu? Ya Pak. Oke, silakan. Menurut saya Pak, pembelajaran remedial itu sama dengan herat atau tes ulang Pak. Jadi kalau memang ada siswa yang nilai kurang dari batas kemampuan, jadi dia itu harus mengulang tes gitu Pak. Jadi herat saja gitu ya. Tidak ada kegiatan pembelajaran dulu, tidak? Menurut saya tidak sih Pak. Pendapat lain? Ya silakan dibahas. Ya, berpikirnya begitu sih Pak. Remedial itu seperti kesempatan kedua untuk memperbaiki nilai yang belum memenuhi standar dengan cara mengerjakan ulang ujian tersebut. Coba yang pendapatnya sama, coba tangan. Ternyata Rista berbeda. Bagaimana Rista? Ya Bapak, setelah mendengar dari teman saya memiliki pandangan yang berbeda. Karena menurut saya remedial itu seharusnya tidak hanya mengulang tes, tapi juga kalau bisa mah diadain pembelajaran tambahan supaya siswa bisa lebih paham. Benar sih, yang banyak ini ternyata ada yang berbeda ya. Berarti sebagian besar memiliki persepsi yang keliru ya tentang pembelajaran remedial. Untuk itu supaya ada pemahaman yang tepat, kita akan bahas lebih lanjut tentang pembelajaran remedial ini. Tadi dalam pelaksanaan berikutnya, Bapak Ibu akan menggunakan strategi CREATE, ya singkatan dari connecting. C yang pertama, kemudian R researching, kemudian E elaboratif, A applying, kemudian T tasking, dan E evaluating. Nah, di yang sekarang ini adalah connecting, jadi kita nanti akan membahas tentang esensi pembelajaran remedial. Nah, beberapa persepsi yang keliru sudah ada ternyata, dan ternyata pembelajaran remedial itu tidak selalu ya memang ada, tapi harus diberikan tambahan dulu seperti yang tadi dikatakan oleh Rista. Oke, untuk itu kita perlu melanjutkan ke tahap restructuring. Jadi itu ulang restructuring itu menata. Jadi nanti kalian harus menata ulang apa itu pembelajaran remedial sekaligus urgensi pembelajaran remedial. Nah, pembelajaran remedial itu sampai sini ada yang berpendapat? Jadi Bapak, Silakan. semisal ada peserta didik yang nilainya itu rendah, tidak otomatis diberikan tes ulang, tetapi harus diberikan apa ya Bapak, seperti bimbingan tambahan seperti itu. Tepat sekali bersandar. Yang memang, karena memang untuk mencapai KTP itu tidak hanya tes ulang atau sekedar angka saja, gitu kan ya. Jadi harus ada proses yang diberikan sebagai kriminal terhadap para peserta didik, gitu ya. Sehingga nanti KTP ini tercapai. Apakah kalian sudah melihat kembali bagaimana cara membentuk KTP? Sudah tahu? Sudah ya? Oke, kalau begitu Bapak tidak perlu lagi menjelaskan tentang KTP ya. Tapi kalau perlu silakan itu adalah KTP yang dulunya adalah KKN, sudah dari kebebasan minimal, sekarang namanya KTP kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini aspek-aspek yang ada di dalamnya. Oke, kelirunya dia silakan. Berarti selama ini kita salah paham ya soal pembelajaran remedial. Kami kira pembelajaran remedial itu soal nilai saja gitu. Nah, betul sekali. Gitu ya. Jadi memang kita nanti akan membahas bagaimana sih pembelajaran remedial itu dan organisasi seperti apa. Nah, oke, berikutnya kita akan lanjut kepada tahap elaboratif, di mana di dalam elaboratif ini kalian harus mengelaborasi, artinya memperdalam dalam proses pemahaman kalian. Ya. Dan ternyata dalam mengimplementasikan pembelajaran remedial itu dikenal beberapa tipe pembelajaran remedial. Bisa dijelaskan lagi ada tipe apa saja dan bedanya apa saja? Wah, bagus sekali rasanya. Nanti akan kita jelaskan. Ini ditinjau dari mana? Dari pihak yang terlibat dalam mengatasi kartu pembelajaran remedial. Berarti yang terlibat itu ada guru, ya. Sebetulnya ada pihak lain juga yang ada guru, ada siswa yang sudah lulus lebih dulu, ya. Tapi di sekolahnya ada guru BK gitu ya. Nah, jika dia terlibat untuk penyelesaian kasus pembelajaran remedial ini hanya mengelola saja, itu masih sebatas tipe ringan. Sementara kalau sudah melibatkan siswa lain yang sudah berjuang jadi rapotol, sudah kasusnya sedang. Ada yang kedua lagi, yaitu kalau siswa
psikologis. Nah itu perlu konselor. Dan yang ahli konselor di sekolah itu adalah guru BK. Bagus sekali. Jadi remedial itu bukan cuma soal nilai doang ya Pak, tapi terkait psikologis anak juga gitu. Tepat sekali Pak Bila, ya. Untuk itu kita nanti lebih lanjut tentang perbedaan dan bedanya. Ya. Setelah kalian tipe-tipe pelajaran media yang tadi telah kita bahas ya, untuk tipe ini guru hanya perlu memberikan pembelajaran ulang. Maksudnya mengulang materi, tapi dengan syarat-syarat yang sudah memperhatikan kebutuhan siswa. Misalkan gagalnya siswa itu akibat materi yang tidak dipelajari oleh siswa, maka guru tersebut harus memberi materi baru. Ya. Tapi memang itu kalau sebut saja tidak ada bantuan dari pihak lain. Nah itu tipe ringan. Nah ketika ada teman siswa tersebut yang sudah lulus duluan, yang sudah mencapai materi duluan, dan itu teman dekatnya, maka itu bisa jadikan tutor. Nah kalau sudah melibatkan tutor, tapi tidak lagi yang ringan, tapi sudah sedang. Nah tadi juga dikatakan kalau ada berbeda, ya yang itu terlibat, maka berarti kasusnya sudah oke. Jadi sepertinya kalian sudah paham tentang tipe pembelajaran media. Kita lanjut pada hal lain. Nah itu pasti kalian punya pengalaman nyata ya di sekolah dulu ya. Ada beberapa kasus. Misalnya dulu belajar kimia ya, tapi ada beberapa siswa. Cuma tidak mungkin dalam satu kelas itu dulu semua gitu. Pasti ada yang tertinggal ya. Nah nanti kalian diberi tugas ya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah kalian dulu, pengalaman ya, yang mendorong tipe ringan, tipe sedang, dan tipe berat. Bahkan gabungan di antara ringan, sedang, dan berat. Berarti kolaborasi di antara guru, tutor, dan guru BK. Ya. Oke, sudah siap? Ya, Pak. Sudah siap? Oh, yang silakan. Sama sih Pak. Oh tidak, dia supaya tertib. Kelompok 1 kasusnya ringan ya, terus kelompok 2 kasusnya sedang ya, kelompok 3 kasusnya berat. Nah kelompok 4 baru mulai yang gitu ya. Oke sudah jelas? Ya diskusi ya. Kalau kemudian Ini hanya menganalisis saja atau bagaimana? tidak ada analisis. Jadi kalian ambil contoh dulu di pembelajaran ini. Silakan pilih topiknya, dan dari topik itu kemudian analisis, kemudian berikan solusinya ya. Dan kenapa solusi itu dipilih? Dan itu nanti ditayangkan di PPT. Jadi kalian itu membuat PPT. Nanti PPT-nya kalau sudah selesai bisa kalian coba aja. Ya silakan bisa dimulai ya. Oke, silakan saling berhadapan. Kelompok 1 tentang tipe ringan, kelompok 2 tentang tipe sedang, kelompok 3 tentang tipe berat, dan kelompok 4 gabungan di antara ketiga tipe tersebut. Oke, beri waktu berapa menit? 15 menit ya. Oke, 15 menit. Oke, ya. Sebelum masih proses ya. Nah, kelompok 2 sudah mulai. Oke, kelompok 3 dia sedang proses. Kelompok 4 silakan pilih topik kimia yang spesifik ya. Pokoknya yang spesifik itu bisa terkait dengan pelaksanaan suatu konsep kimia, soal-soal lingkungan yang membuat siswa stres gitu ya, bisa saja itu. Oke. Terus ada pelajaran lain, lalu hasil diskusinya. Yuk, silakan. Terima kasih. Oke. Sudah berjalan 10 menit. Oke. Jangan lupa ya, silakan dipersiapkan PPT-nya, dan dari laptop kalian silakan share ke laptop kalian ya. Oke. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Sekali kelas berapa hari ini. Oke, kalau dari itu berikutnya kalian masih ada dalam presentasi dan diskusi. Coba lihat dulu, ternyata sudah masuk ya. Ini beberapa kelompok 3 sudah, terus kelompok 1 sudah, terus kelompok 2 sudah, kelompok 4 juga sudah. Coba ini sekarang nomor 1 ke depan. Ya, silakan nomor 1.
berjalannya presentasi dari kelompok 1. Nah, tidak lupa juga didampingi oleh rekan-rekan saya, diantaranya kenalkan nama saya Tuanda Janita dengan NIM 2508951. Perkenalkan semuanya, nama saya Pak Antara Handika dengan NIM 2508474. Saya Jelita Ferus Awalia dengan NIM 2507810. Oke, silakan. Selanjutnya kita akan memaparkan tentang remedial tipe 5. Ya, silakan. Ya. Oke, silakan. Yang pertama dari contoh kasus dari remedial tipe 5 ini akan dipaparkan oleh Jelita. Jadi untuk contoh kasusnya sendiri itu ada pada ulangan harian pada materi reaksi redoks. Nah, dari nilai sebagian siswa itu sebagiannya belum mencapai pada KKTP. Setelah jawaban siswa ditelaah lebih lanjut, ternyata terdapat miskonsepsi siswa yang cukup mendasar, yaitu siswa menganggap bahwa reduktor adalah zat yang melakukan reduksi, sedangkan oksidator adalah zat yang melakukan oksidasi karena ada kemiripan istilah. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kekeliruan dalam memahami makna peran reduktor dan oksidator dalam suatu reaksi. Seperti itu. Yang selanjutnya akan ada analisis dari remedial tipe 5 ini. Baik, setelah saya dan kelompok saya berdiskusi, analisis dari contoh kasus tersebut masuk ke kategori ringan. Kenapa? Karena siswa tersebut hanya lupa mungkin belum tahu hanya salah satu tujuan pembelajaran dari reaksi redoks. Karena itu dikategorikan tipe ringan. Yang selanjutnya akan ada solusi dari contoh kasus ini yang akan dipaparkan oleh Jelita. Ya. Setelah menganalisis kasus tadi, kelompok kita juga mendapatkan solusi yang dapat dilakukan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Di antaranya adalah penjelasan ulang oleh dosen atau guru agar siswa itu lebih paham mengenai materi tersebut. Selanjutnya ada pemberian ilustrasi dan analogi dari materi yang dibahas. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh soal dan latihan mandiri. Oke, selanjutnya Bapak saja yang mengatur diskusi. Nah, di antara kalian sudah menyimak dari perwakilan kelompok 2, 3, dan 4, silakan acungkan tangan dan sebutkan namanya. Mulai dari kelompok 2. Silakan. Kan saya Rafa, izin dari kelompok 2 izin bertanya. Itu tujuan utama guru menjelaskan kembali reaksi redoks ini. Ya, silakan yang akan menjawab. Baik, ada pertanyaan dari Rafa. Jadi tujuan utama dulu menjelaskan kembali reaksi redoks ini agar siswa itu lebih paham mendalam. Dan kayak kalau misalnya pembelajaran kita tuh kayak pembelajaran besar kayak gini, itu kan misalnya beda belajar. Nah, kalau misalnya di remedial itu pembelajaran tertuju hanya kepada siswa-siswa yang belum memenuhi kriteria minimal. Jadi supaya siswa itu lebih paham gitu, karena lebih terarah kayak misalnya pembelajaran itu. Bapak koreksi bahwa kriteria tuntutan minimal yang dulu kalian kenal itu sekarang namanya berubah jadi KKTP ya. Oke. Bagaimana Rafa? Terima kasih. Kita berikan ketua dulu ya dari jawaban. Biasanya ada pertanyaannya. Dari kelompoknya dari kelompok 2. Oke, silakan. Sebutkan namanya dulu. Nama saya Jihanis Rina dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana penggunaan ilustrasi atau analogi dapat membantu siswa yang keliru dalam pemahaman peran oksidator dan reduktor dalam materi reaksi redoks? Wah, pertanyaan cukup analisis ya. Baik, antara kalian siapa yang akan jawabnya? Di mana sekarang? Baik, solusi yang diberikan di antaranya kan ada memberikan ilustrasi atau analogi itu kan memberikan gambaran secara konkret ya, agar siswa itu lebih paham mendalam. Misalnya analogi reduktor dianalogkan sebagai sebagai memberi bantuan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut memberikan perubahan bagi orang lain. Jadi bukan hanya dirinya sendiri, begitupun juga dengan oksidator sehingga siswa dapat membedakan reaksi redoks tersebut. Ya, jadi perlas jawaban dari ini kalau ada semacam analogi, kalau reduktor itu sebagai pereduksi, jadi membuat pihak lainnya mengalami reduksi, diri sendirinya itu adalah oksidasi. Ya, bagaimana? Kita berikan bagaimana? Oke, satu lagi pertanyaan ketiga dari kelompok 4, silakan. Perkenalkan, saya Diana Jessica Jalani, izin bertanya, mengapa pemberian contoh soal dan latihan mandiri itu cocok digunakan sebagai strategi remedial tipe ringan ini? Oke, silakan yang akan menjawab pasti. Jadi silakan. Menjawab karena latihan bertahap dari soal yang mudah hingga sedang itu kan bisa membantu siswa dalam memperkuat pemahamannya tanpa perlu program tambahan gitu, karena sesuai juga dengan karakter remedial ringan yang dimana cukup ditangani oleh guru saja seperti itu. Oke, bagus sekali bagaimana. Kita berikan pulang. Oke, cepat kembalikan kepada mereka. Silakan untuk menutup kalau sudah selesai ya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf
jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Sekarang tinggal kelompok 2 dengan kasus yang sedang ya. Jadi pembelajaran remedial tipe sedang. Silakan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Ya. Oke, silakan yang jadi moderator tinggal dibuka. Ya. Nah, sudah muncul ya. Oke, untuk isi waktu langsung saja kepada moderator dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan studi kasus tentang remedial tipe sedang ini. Sebelum kami memaparkan studi kasusnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Narsyada Dina Azahra dengan NIM 2509385 sebagai moderator pada presentasi kali ini, dibantu dengan rekan-rekan saya yaitu saya Studia dengan NIM 2502816, saya Eka Yustari dengan NIM 2505655. Dan saya Rafa Muta 9 dengan NIM 2504592. Oke, silakan dimulai. Ya. Untuk pemaparan contoh kasusnya akan diserahkan kepada rekan saya yaitu Siti Khadijah. Silakan. Nah, ada studi kasus nih yang dalam pelajaran kimia pada materi reaksi redox. Jadi ada seorang siswa yang memperoleh nilainya itu sedikit di bawah KKTP. Nah, siswa tersebut itu masih kesulitan dalam menentukan bilangan oksidasi pada penyelenggaraan reaksi dalam keadaan basah. Untuk materi selanjutnya, analisis kasus yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Eka Ayu. Nah, setelah dianalisis nih, ternyata siswa tersebut memiliki kepribadian introvert sehingga malu untuk bertanya kepada guru. Hasilnya, guru menunjuk salah satu siswa yang memang sudah tuntas untuk mengajarkannya. Oke. Nah, untuk solusinya akan dipaparkan oleh saudara. Jadi untuk solusi permasalahan tadi, tutor ini bisa menjelaskan kembali konsep yang belum dipahami oleh siswa yang belum paham dengan diawasi oleh guru pada saat pembelajaran remedial. Oke. Baik, baru saja akan Bapak pimpin diskusi kelas ini. Bagaimana yang tadi sudah berjalan di kelompok 1, sekarang ya. Oke, silakan silakan. Mengapa tutor sebaya dinilai efektif untuk mengatasi kesulitan siswa yang enggan bertanya langsung pada guru? Oke, silakan Pak. Jadi tutor sebaya dinilai efektif karena hubungan antara teman itu lebih dekat dan lebih akrab, sehingga siswa yang malu bertanya bisa menyampaikan kalau menyampaikan dan mendapatkan penjelasan yang lebih mudah dipahami dari teman mereka. Gitu. Bagaimana? Sudah cukup, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus. Dan pertanyaan kedua dari kelompok 3. Oke, Rizka silakan. Ya. Izin bertanya, nama saya Rista. Saya ingin bertanya, bagaimana cara guru dapat memastikan bahwa kegiatan tutor sebaya ini bisa menjadi solusi supaya siswa tidak malu bertanya? Oke, silakan. Ya. Nah, jadi caranya itu bisa dengan guru memantau diskusi dan juga meminta tutor sebaya untuk menjelaskan kembali poin penting di depan guru tersebut, begitu. Bagaimana Rizka? Kita punya terakhir dari kelompok 4, silakan Gina ya. Oke. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Gina. Apa risiko yang bisa terjadi pada siswa yang malu bertanya dan tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut? Oke, bagus sekali. Silakan Eka ya. Izin menjawab, dari siswa yang malu bertanya, dia itu akan terus-menerus tidak paham dan tertinggal dari teman-teman yang lainnya, sehingga sulit untuk mencapai KKTP karena kebingungannya itu tidak terpecahkan. Oke, bagus sekali jawaban dari Eka. Bagaimana? Oke, kita berikan aplaus. Dari kelompok 2, silakan Bapak kembalikan ke moderator ya, untuk menutupnya. Baik, Bapak, terima kasih. Silakan moderator mengecek sudah ada yang dari kelompok 3. Oke, bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihani Srina dengan NIM 2506899. Dan saya sekarang sebagai moderator dan ditemani oleh rekan-rekan saya. Saya Mabel Fatina Ziva dengan NIM 2507591. Saya Fiana Mahmudi dengan NIM 2502656. Saya Rista Anita Sugiyarti dengan NIM 2505601. Silakan. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan topik mengenai pembelajaran remedial pada liburan. Nah, langsung saja, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Risa, yang akan menyampaikan mengenai contoh kasus. Baik, jadi di sini kami menemukan sebuah kasus di mana ada siswa kelas 11 yang dia itu mengalami kesulitan dalam membaca soal, memahami istilah kimia, menulis rumus kimia, dan juga menuliskan kesamaan
tidak bermasalah atau bahkan mungkin banyak juga yang kecerdasannya itu di atas rata-rata, tapi tetap saja dia bisa mengalami gangguan belajar itu. Bagaimana Farah? Mari kita berikan berikutnya kepada kelompok 2 sebagai penanya kedua, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Marsha Tabina Ajaka. Izin bertanya, bagaimana guru melibatkan orang tua dalam pembelajaran kimia di rumah nih terhadap siswa yang mengalami disleksia agar tidak merasa tertekan si siswanya itu? Ya, silakan Firman. Ya. Menjawab ya. Jadi di sini guru dapat memberikan pembelajarannya kepada orang tua siswa dengan cara memberikan pemahaman soal atau menggunakan kartu simbol dan istilah kimia gitu. Nah, guru juga mendorong orang tua siswa agar dapat orang tua itu dapat memberi dukungan gitu pada siswa dan juga ujian terhadap usahanya bukan hanya nilai saja. Oke. Bagaimana Masa? Ya, kita berikan aplaus buat Firman. Yang terakhir dari kelompok 4, sebutkan dulu namanya silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Zara Modina. Di sini saya ingin bertanya, mengapa koordinasi antara guru, orang tua, serta BK menjadi sangat penting dalam menangani kasus siswa dengan disleksia pada mata pelajaran kimia? Oke, berikutnya Amalia silakan. Ya. Saya mungkin akan menjawab. Jadi pengaruh orang tua, BK sama guru itu, jadi guru itu nanti dia bisa ngasih kayak pembelajaran yang khusus biar si siswanya itu bisa lebih memahami. Jadi tidak meskipun tidak seperti yang lain, jadi kayak khusus. Terus kalau untuk orang tua itu bisa seperti dukungan emosional atau kayak tadi latihan kecil-kecilan. Habis itu untuk BK-nya sendiri itu yang lebih khusus lagi karena memerlukan kayak strategi biar kondisi psikologisnya siswa juga tidak ikut terganggu. Oke, bebas ya. Sudah cukup. Wah, alhamdulillah sangat bagus ya, kita berikan aplaus. Satu kelompok 3 sebenarnya cukup. Bapak kembalikan kepada Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masing-masing. Dan akhirnya kita pada presentasi yang terakhir dari kelompok 4 dipersilakan oleh kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan yang menjadi moderator yang saya untuk mengatur apa yang sudah masuk ke kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Wawan dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai kasus pembelajaran remedial gabungan dari tipe ringan, tipe sedang dan juga tipe berat. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Marsanda Agustin dengan NIM 2506707 sebagai moderator dan ada pun rekan saya yaitu saya Diana Jessica Jailani dengan NIM 2501735. Saya Gina Nurul Fauzia dengan NIM 2505670. Saya Siti Zara Modina dengan NIM 2505616. Baik, topik yang akan dipresentasikan ini mengenai bagaimana guru menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar yang kompleks. Untuk gambaran kasusnya ini, ada seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam materi stoikiometri. Nah, padahal ia rajin hadir dan juga selalu mencatat, tetapi ia tidak mampu mengubah masa ke mol dan juga ia tidak mampu menyetarakan reaksi kimia dengan benar. Nah, awalnya kesulitan ini tergolong tipe ringan karena siswa hanya terlambat memahami penjelasan guru. Kemudian guru pun memberikan penjelasan ulang, mulai demi langkah dan tetap konsep. Nah, namun karena kesalahan perintah terus berulang, nah jadi masalah meningkat ke tipe sedang dan ditangani melalui tutor sebaya serta latihan rutin. Nah, tetapi kemudian muncul gejala berat pada siswa tersebut berupa kecemasan tinggi terhadap pembelajaran kimia seperti sulit tidur, terus gelisah, dan juga ia tuh merasa tidak mampu. Nah, siswa dirujuk guru BK untuk konseling individual, memperbaiki self-talk negatif, serta melatih relaksasi dan manajemen belajar. Untuk selanjutnya, ada analisis kasus yang akan dipaparkan oleh Gina dan juga Jessica. Kepada Gina dan juga Jessica, dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, untuk analisis kasus ini, kami menganalisis bahwa kasus ini termasuk ke dalam kasus gabungan. Karena pada kasus ini tidak hanya mencakup satu ranah saja, tetapi mencakup tiga ranah, yaitu kognitif dari segi konsep materi, kemudian ada keterampilan proseduralnya, dan kemudian ada ranah afektif yaitu psikologisnya. Nah, baik, dari tiga ranah itu yang pertama itu kognitif konseptual, di mana siswa itu memiliki keterlambatan dalam memahami konsep-konsep dasar dari stoikiometri ini, seperti hubungan antara massa dan mol. Lalu pada keterampilan prosedural, di mana siswa ini memiliki kesalahan-kesalahan yang berulang terhadap penyetaraan dan juga perhitungan meskipun sudah dijelaskan oleh guru. Lalu yang ketiga ini psikologis efektif, di
sebaya. Nah, jadi bisa dengan latihan rutin dengan tutor sebaya, jika mengalami kesalahan menghitung yang terus berulang. Nah, yang ketiga itu strategi kolaborasi dengan guru BK. Nah, di sini jadi guru BK itu berperan sebagai ya konselor gitu. Nah, jadi dengan teknik kognitif restruktural dengan kognitif itu, nah setelah itu siswa mengganti pikiran yang awalnya pikiran siswa itu yang pasti salah gitu. Nah, diganti dengan yang pikiran yang lebih realistis dan juga adaptif gitu. Oke, cukup. Selanjutnya akan Bapak pimpin diskusi kelas. Sebagaimana biasa, dimulai dari kelompok 1. Ya, sebutkan dulu namanya. Saya Berita Bertanya, izin bertanya. Ya. Membuat guru perlu merubah cara remedial dari pembahasan materi biasa menjadi melibatkan tutor sebaya dan BK dalam kasus siswa. Ya, silakan. Izin menjawab, karena pada kasus ini siswa itu bukan hanya tidak memahami materi saja, tetapi mengulangi kesalahan yang terus-menerus dalam perhitungan, sehingga memicu siswa tersebut menimbulkan kecemasan yang berlebih dan mengganggu psikologisnya. Oke, bagaimana? Ya, kita berikan aplaus buat kita ya. Ya, berikan silakan. Iya, saya Syria ingin bertanya, bagaimana perubahan bentuk bantuan yang diberikan kepada siswa ketika tingkat kesulitannya itu berkembang dari ringan menjadi sedang kemudian berat gitu? Baik, izin menjawab. Jadi perubahannya tuh pada awalnya guru tuh mengulangi konsep yang seperti saya bilang tadi, mengulangi konsep. Setelah itu jika seorang siswa masih tetap saja, itu dibantu dengan tutor sebaya dengan latihan secara rutin terus menerus, tapi dengan pola yang sama gitu, diberikan soal dengan pola yang sama. Setelah itu bervariasi. Nah, yang ketiga itu yang berat. Jadi guru BK itu berperan sebagai konselor. Nah, jadi guru BK bisa membantu siswa dalam mengganti mindset siswa tersebut gitu, membantu mengurangi ketakutan yang kecemasan gitu. Oke, bagus sekali. Bagaimana ini? Jawab, Pak. Baik, kita berikan aplaus buat yang lain. Dari kelompok 3. Ya, silakan Mas ya. Saya sama PL izin bertanya, kan disinggung tuh dia tuh memiliki kecemasan berlebih. Nah, mengapa sih siswa tersebut yang memiliki kecemasan berlebih itu harus dirujuk ke BK? Kenapa tidak ngobrol sama gurunya atau gimana gitu? Ini menjawab karena sudah dijelaskan tadi juga bahwa guru BK ini berperan sebagai konselor, di mana guru BK dapat membantu mengatasi rasa takut siswa dan self-doubt negatifnya. Juga guru BK ini melatih emosi dan cara belajar siswa agar siswa itu lebih tenang dalam menghadapi pembelajaran. Gitu. Bagaimana Amel? Ya, dijawab. Ya, bagus jawaban dari Gina ya. Dari sebelumnya Jessica ya. Kita berikan aplaus. Untuk kelompok 4, silakan dikembalikan kepada Mas Dana. Terima kasih Bapak. Baik, sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penting di mana kita akan melakukan evaluasi pembelajaran media. Ya, ada beberapa cara untuk melakukan pembelajaran media. Yang jelas, pembelajaran media ini sangat mendukung pesertanya semi penting ya. Kemudian evaluasinya juga berdasarkan kriteria. Jadi bukan penilaian acuan normal. Ini penilaian acuan patokan PAP. Kemudian ini juga cara kategori siswa dan biasanya pembelajaran media itu bisa dilakukan kalau memang maksimalnya 3 kali. Kalau sudah 3 kali ya sudah cukup ya. Itu upayanya sudah diberikan kesempatan kepada siswa untuk mencapai KKTP. Setelah kita pelajari perkuliahan pembelajaran media dan pembelajaran ini, apa yang sudah kalian pelajari? Oke, ya silakan. Sebutkan namanya boleh. Nama saya Mas Yata Bina Azhar. Ya, oke. Ya, jadi saya dari pembelajaran remedial ini saya jadi tahu kalau pembelajaran remedial itu bukan cuma sekedar tes ulang, tapi membantu siswa juga memahami lebih dalam tentang konsep yang belum dikuasai melalui metode yang sesuai dengan kemampuannya. Wah, tepat sekali ya. Kita beri aplaus. Kenapa ya? Oke, Pak. Nah, materi remedial yang Bapak sampaikan dan dipaham, dan jadi pembelajaran remedial itu bukan hanya head atau tes ulang, tapi juga ada tipenya, yaitu tipe ringan, sedang, dan berat, dan juga tentunya ada pemecahan masalahnya tuh kayak solusinya tuh beda-beda gitu, tergantung tipe-tipenya. Oke, baik, kita berikan aplaus. Jadi menurut saya remedial ini penting untuk memastikan seluruh siswa itu mencapai kompetensi sesuai dengan KTP, bukan hanya diluluskan saja. Oke, kita berikan aplaus. Nah, beberapa jawaban dari teman-teman kalian sudah ada. Tinggal sekarang siapa di antara kalian dapat menyimpulkan? Oh, Pak Mabe, silakan Mabe.
siswa yang kesulitan, namun dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai tingkatannya. Oke, wah bagus sekali. Kita beri kelas. Alhamdulillah akhirnya perkuliahan kita sudah tiba di kesimpulan ya. Tapi Bapak perlu feedback dari kalian sebagai saran ya. Siapa yang akan berikan saran? Ya silakan ya. Mungkin bisa ditambahkan simulasi nyatanya Pak, agar lebih terasa praktiknya gitu. Wah, masukan yang sangat bagus ya. Itu terbukti yang Anda akan kita realisasikan ya. Oke, demikianlah perkuliahan kita hari ini. Semuanya sudah memahami tentang pembelajaran media. Dan akhirnya kita tiba pada penghujung kegiatan pada hari ini. Sebelum pulang, lebih baik kita berdoa dulu supaya apa yang sudah kita pelajari betul-betul dapat bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua, mahasiswa yang sangat Bapak banggakan. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.